Immanuel yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Apapun musimnya, Engkau Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami malam ini supaya kami mempersiapkan apapun yang Kau izinkan terjadi, supaya kami tetap percaya Engkau Allah Immanuel. Terima kasih, curahkan roh hikmat dan wahyu dari surga, pengertian-pengertian yang ilahi daripadamu atas setiap kami. Pengurapan-Mu turun atas kami, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengucap syukur katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya beri tema khotbah saya persiapan Yesaya 60. Kenapa saya katakan persiapan Yesaya 60? Sebab Yesaya 60 adalah satu masa di mana gereja Tuhan itu mengalami masa yang luar biasa, ya. Disebut masa keemasan. Tetapi kalau Anda perhatikan di kitab Yesaya 60, itu dimulai dengan sebuah kalimat yang tidak enak. Bangkitlah menjadi terang, sebab kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Nah, itu yang banyak orang tidak mau terima, Bapak Ibu. Ada banyak gereja belum siap melihat masa tumpang tindih, ya, overlapping antara sesuatu yang ajaib yang dari Tuhan dengan keadaan kegelapan, keadaan kekelaman yang menutupi bangsa. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik, memang rasanya sulit sekali kalau terjadi dikatakan raja-raja datang kepada terangmu, semua berhimpun kepadamu, terus Kedar Nebayot akan datang kepadamu, kekayaan bangsa-bangsa akan beralih. Itu sulit sekali kalau dalam kondisi yang biasa-biasa. Contoh saja ya. Tadi kita berangkat ya, saya biasanya lewat Bawen, lewat Semarang, tapi karena lagi banyak perbaikan saya lewat Weleri. Dan saudara saya cerita di sini tempat yang keras, di sini kondisi ini, kondisi itu. Saudara, saya langsung ingat pada masa pandemi yang baru lewat. Saya merenungkan, kapan kita bisa masuk ke daerah-daerah yang tidak mungkin. Yang apapun kebaikan kita ditolak. Pengobatan gratis ditolak. Pasar murah ditolak. Kapan Bapak Ibu perhatikan ya? Mungkin saya lebih baik cerita pengalaman di tempat kami aja. Kami bisa masuk dengan leluasa, bisa menceritakan kebaikan Tuhan dengan membawa obat-obatan, membawa kebutuhan. Itu pada saat pandemi. Sebelumnya sulit Bapak Ibu. Mereka tolak. Tujuan kami baik, ingin menolong, ingin membawa makanan, membawa obat-obatan, ditolak sama mereka.
Tapi di COVID kemarin, hampir tidak ada pintu yang tertutup. Boleh dikata semua terbuka. Mereka mengizinkan silakan masuk. Mereka sampai heran kenapa kita tidak takut. Sebetulnya bukan kita nggak takut, saudara. Waktu itu ada hamba Tuhan datang dan menyampaikan sesuatu yang merema. Dia bilang, siapa di antara kita yang sakit yang sudah sembuh? Ada kira-kira 300 orang. Ayo, jangan cuma bersyukur, cuma sembuh. Ayo datang ke tempat mereka, datang menginjil. Itu membakar. Kita dengan super prokes datang ke desa-desa. Bahkan yang sulit. Yang sebelum itu, saudara. Saya diceritain pada waktu orang kami datang. Ini aliran, sudah tahulah yang kayak begitu. Tahu ada ayamnya ke sebelah, ayamnya aja mau dipotong, sudah mau. Pokoknya ini takutnya ayamnya mau bawa penyakit karena keluarga ini kena COVID. Nah ini keluarga aliran tertentu yang keras dan ayamnya saja mau diusir. Ya. Pokoknya mereka bisa diterima. Jadi kedatangan kami itu menyejukkan, menolong mereka. Kok ada ya katanya? Kok ada ya orang yang berani datang? Kok ada ya orang yang mau datang? Kok ada ya orang yang mau menolong? Dan saudara itu kesempatan. Itu contoh kegelapan menutupi bumi. Contoh sedikit saudara. Bayangin berapa banyak di antara kita. Ketakutan kita sama dengan mereka. Sehingga umat Tuhan tidak ada bedanya dengan orang yang bukan umat Tuhan. Saya tuh terinspirasi oleh almarhum Alex Abraham sebetulnya saudara. Pada waktu beliau di tempat kami, dia cerita tentang awal mula gereja di Surabaya. Menjadi gereja yang terbesar sampai hari ini. Beliau menceritakan saat G30 SPKI. Semua orang yang DPO saudara itu ketakutan setengah mati. Ini bakal masuk penjara, bahkan bisa juga dibunuh. Sehingga orang tidak ada yang berani bersentuhan, bergaul dengan orang PKI. Apalagi sudah di DPO. Ada sudah dicatat namanya ABC sekian ribu. Itu orang tidak berani saudara. Saya dengar kesaksian Pak Alex itu luar biasa. Beliau ngomong, justru pada waktu semua orang menjauhkan diri. Orang tidak mau bersentuhan dengan PKI. Karena orang yang bersentuhan itu selalu berkaitan dengan penjara bahkan kematian. Karena dianggap dia PKI. Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Pak Alex Abraham? Dia sewa tempat, sewa gudang. Kumpulin tuh semua DPO. Kumpulin 1.000, 2.000 dia khotbah saudara. Dia nginjil percayalah pada Yesus. Saudara sesudah itu apa yang dilakukan? Dia datang ke pemerintah. Dia datang ke lurah, dia datang ke camat. Dia datang ke wali kota, dia ngomong saya kumpulkan orang-orang ini. Saya ingin mereka mengenal sila pertama ketuhanan. Bayangin Bapak Ibu. Berani melawan arus. Nah coba saya lihat, dia bilang, Bapak tahu orang-orang seperti itulah. Mereka nangis karena ada pendeta, ada gereja yang mau menyentuh mereka. Dengan segala risiko. Jadi mereka bertobatnya luar biasa. Dan itu cikal bakal gereja besar, terbesar di Surabaya. Waduh saudara, kesaksian itu menginspirasi saya. Maka dari itu kami pergi sudah. Itu bukan sekali 2 kali loh. 2 minggu sekali, 3 minggu sekali.
Biayanya gedenya bukan main. Tapi kami menyentuh orang-orang yang sulit disentuh. Itu contoh kegelapan loh Bapak Ibu. Bayangin, kita melihat seluruh Indonesia, seluruh dunia lah. Sudah gak cocok Indonesia. Gereja umat Tuhan takutnya sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Sehingga sulit membedakan. Oh waktu itu kami nekat. Saya ikut saudara, saya ke desa-desa. Saya pakai super prokes, saya masuk ke desa. Saya datengin orang-orang, saya doain. Saya bawa makanan, saya bawa obat-obatan. Itu kesempatan langka. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Yesaya 60, itu bangsa-bangsa berduyun-duyun loh datang kepada terang. Terang Tuhan itu Yesus, terang kita itu Tuhan. Kita cuma reflektor saja. Bangsa-bangsa berduyun-duyun itu lawatan terbesar. Perpindahan kekayaan bangsa-bangsa, bukan kekayaan kota. Kekayaan bangsa saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu. Itu tidak mungkin kalau tidak terjadi sesuatu kondisi yang sangat ekonomi berantakan atau keadaan sesuatu. Mendadak harga ini menaik tinggi, mendadak harga itu turun tinggi. Nah kita ini mesti punya waktu yang tepat kapan menjual, kapan membeli. Kalau tidak, saudara terbawa dengan kondisi. Makanya dari dulu awal saya khotbah di Holy Stadium, saya bilang ini kondisi yang tidak mudah. Karena dikatakan bangkitlah jadi terang. Sebab kegelapan yang menutupi bumi. Satu loh kegelapan. Itu bisa bicara pandemi, hal-hal seperti itu. Kedua, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi orangnya bisa perang. Apapun bisa terjadi. Nah kalau kita jujur saudara, kita tuh belum bisa terima. Maunya terima perpindahan kekayaan, maunya terima lawatan terbesar, tapi nggak mau terima kegelapan. Ya memang nggak ada satu orang pun yang pengen mengalami, tapi rasanya sulit. Coba kita jujur aja saudara, orang mau percaya Tuhan itu lagi susah atau lagi senang pada umumnya? Lebih gampang mana? Susah. Kalau orang kaya punya segala macam kita cerita, Tuhan aku tidak butuh Tuhan. No. Coba waktu mereka sakit, mereka nggak bisa apa-apa. Kita cerita tentang Tuhan, mereka buka hati. Ini kita ngomong realitas, saudara, ya, supaya saudara tahu sebuah gambaran. Ini baru ngomong secara lapis luar. Apalagi ngomong dalamnya, waduh saudara. Ya, kalau kita cinta uangnya masih ada, sulit saudara. Saya sudah berkali-kali membuat seminar tentang keuangan. Saya melihat tidak mudah saudara. Ada orang yang terima pengurapan langsung loh saudara. Mereka dapat kekayaan yang luar biasa seperti ini. Hilang loh saudara. Karena magnet mamon itu yang sangat menyaingi Tuhan. Padahal uang yang kita mau dapat untuk menginjil. Saya bilang tadi itu. Waktu kita kasih makan, aduh saudara. Saya pribadi ngalami saudara. Sampai saya lagi renovasi rumah. 8 bulan berhenti saudara. Duit saya habis.
Saya nggak bisa, aduh Tuhan kok kayak gini ya. Makanya nggak gampang. Orang bisa jawab, oh nanti kalau kau terima duit, aku nanti buat pelayanan. Saudara, prakteknya tuh nggak mudah. Saya ingat saudara, Kong Yusak dulu ngomong. Kenapa dia kalau dapat duit nomor 1 per puluhan dulu? Dia ngomong 1/10 itu kecil saja. Kalau kita nggak setia, apalagi yang gede. Dia bilang keluarga saya pet, semua pelit. Dia bilang, oh iya? Cinta duit. Tapi aku melatih diri. Gak gampang Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu sedang doa puasa itu bagus. Doa puasa itu bukan sedang saudara memaksa Tuhan, tidak. Alkitab berkata pada waktu mempelai itu diambil. Pada waktu itulah engkau berpuasa. Pada waktu engkau berjarak dengan Tuhan. Biasanya Tuhan yang mengejar kita, kita mengejar Tuhan dengan puasa. Lemah daging, roh jadi kuat. Gak gampang. Coba saudara latihan aja lah. Kalau terima berapa juta gampang. Sudah sekian miliar, udah mikir. Ini kenyataan loh saudara. Pertama kali buat kami seminar di Jakarta. Langsung diurapi, gak lama mengalami keajaiban. Lepas hilang saudara. Dicari-cari orang kemana, waduh sibuk ini dan sebagainya. Itu baru dapat puluhan miliar. Hilang. Gak gampang Bapak. Sangat tidak mudah. Hanya butuh seperti Kong Yusak katakan, anugerah. Hanya dengan anugerah. Ini saya belum khotbah loh saudara. Jadi sampai jam berapa ini Bu Nani? Sampai jam berapa Bapak Ibu? Hah? Sejam? 2 jam? Saudara 2 jam duduk, saya yang berdiri. Oke, saya akan beri contoh saudara. Next slide. Sebelum Yesaya 60, Yesaya itu nabi besar, nabi yang bernubuat tentang Tuhan, ya sangat detail terjadi. Yesaya bernubuat tentang musuh-musuh Tuhan semua terjadi. Yesaya juga bernubuat tentang gereja Tuhan, umat Tuhan. Ya, semua terjadi. Nah, ada satu bagian yang menarik dalam Yesaya 43. Alkitab berkata firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Saudara, ini firman untuk kita, ya, untuk umat Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Saya perhatikan ya, ada 3 hamba Tuhan dari luar negeri yang bulan lalu pelayanan di tempat kami. 3-tiganya itu menyampaikan sama saudara. Tuhan berkata tentang musim yang baru. Dan untuk memasuki musim yang baru, engkau harus melupakan yang lalu. Mudah diucapkan, prakteknya sulit. Kenapa? Karena kita punya pengalaman-pengalaman. Ya. Yang akhirnya pengalaman itu tanpa sadar menjadi rumus. Tuhan kalau menolong seperti ini. Tuhan kalau membuat mujizat seperti ini.
Padahal Tuhan berkata, aku memberikan musim yang baru. Cara masuk musim yang baru, lupakan yang lalu. Berarti Tuhan ingin membawa kita kepada musim yang belum kita lewati. Ya, contoh Yesaya 60 tadi. Itu baru contoh saudara kita ngalami pandemi. Kalau pengalaman itu pengalaman yang indah, saudara sulit melupakan. Apalagi pengalaman yang pahit. Pengalaman yang negatif. Sulit saudara dilupakan. Tapi firman berkata, jangan ingat-ingat. Saudara, pada waktu Pak Daniel masih hidup, beberapa kali beliau berkata, aku membuat cara yang baru. Tinggalkan yang lalu. Tapi kita bingung, maksudnya gimana ya? Ya penginjilan kita masih begitu. Caranya masih sama. Gak mudah Bapak Ibu. Melupakan yang sudah, enggak mudah. Melupakan cara yang lama enggak mudah. Biasanya orang tuh kalau sudah punya pengalaman, sudah punya rumus itu menjadi guidance kita. Menjadi ya tuntunan mesti begini kok. Kalau Tuhan tolong mesti begini. Padahal Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Kita ngomongnya gampang amin, prakteknya sulit saudara. Tapi ini contoh. Kenapa suruh meninggalkan, suruh melupakan? Lihat katanya, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Loh, aneh enggak? Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Berarti belum toh? Sekarang sudah tumbuh. Sebetulnya apa? Kita sudah mulai melihat. Tapi mata kita masih tertutup sudah. Rasanya belum bisa terima. Kalau nanti tahu-tahu keadaan terjadi, ekonomi yang gimana, kegoncangan segala macam, kita nggak bisa terima. Loh, katanya perpindahan. Loh, saudara tahu perpindahan kekayaan itu terjadi pada waktu kegoncangan. Saudara pelajari masa demi masa. Nggak mudah saudara orang. Karena kita sudah terbiasa di masa aman dan nyamannya kita seperti apa. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Alkitab berkata, belumkah kamu mengetahuinya? Contoh pandemi yang sudah lewat saudara. Menegangkan. Saya kena, tapi dokter yang saya kenal baik, dia ngetes saya pertama kali minyak kayu putih. Ini apa Pak Pendeta? Minyak kayu putih. Ini apa Pak Pendeta? Saya tahu, oh ini minyak itu, minyak yang buat goreng. Saya ngomong saudara. Sampai dia bilang sama dokter, wah ini mah bukan COVID. Saya di rumah sakit ngomong begitu ya, mantep toh. Ini bukan COVID yang ngomong dokter. Di masa itu sudah semua orang, termasuk istri saya, anak saya, kehilangan penciuman. Maaf saya, kentut saya saja saya bisa bau saudara. Dokter bilang, wah ini mah bukan COVID. Sudahlah tinggal di sini saja. Berapa lama dokter belum tahu. Bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa sebulan. Mau aku. Suruh ditinggal tanpa apa-apa, mati. Semua orang mengalami kegoncangan sudah. Itu saya menjadi bahan pembicaraan di rumah sakit RSK Kristen.
ini ada orang sakit COVID. Akhirnya mereka tahu, saya datang lagi ke sana. Loh, kok sehat? Loh, memang Bapak pengen saya mati, saya bilang gitu. Tapi kena COVID dengan cara yang lain. Orang penciumannya hilang, saya enggak. Tapi mah saya sakitnya luar biasa. Nah, itu pernah saya alami, ini intermezzo ya. Tahun 79 Bapak Ibu. Nah 79 gak mungkin saya COVID toh. Saya lagi kuliah di Jakarta. Itu belum ada COVID 79, 1979. Itu mahnya sakitnya luar biasa. Saya hanya makan bubur. Makanya kalau saya suruh makan bubur, kelingan kayak loro saudara. Ayo makan bubur, moh. Kayak orang sakit saya bilang gitu. Ini bubur paling enak sebali, moh. Saya bilang gitu. Ini bubur di Jalan Gajah Mada Jakarta paling enak, moh. Saya kalau makan bubur trauma kayak orang sakit saudara. Karena tiap hari bubur. Ya, coba lihat Bapak Ibu. Kita sulit menerima Yesaya 60. Padahal Yesaya 60 itu peristiwa yang terjadi luar biasa. Sekarang sudah ada contoh-contohnya. Dikatakan apa? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang mustahil. Kita semua mengalami mujizat Tuhan yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Kita lewati COVID. Kita jujurlah ada orang yang meninggal. Yang memang sudah waktu Tuhan. Tapi kita sudah lewati. Next. Nah ini yang lebih menarik. Kenapa kita suruh melupakan? Tuhan ngomong kita nggak lihat bahwa ada binatang hutan yang memuliakan aku. Serigala burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu, saya ini bersyukur. Karena itu saya merindukan Yesaya 60. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang mustahil. Artinya saya melihat Tuhan bekerja dengan cara yang tidak saya pikirkan. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di Alkitab, perumpamaan anak sulung, anak bungsu itu yang menyedihkan tuh yang anak sulung. Itu gambaran gereja Tuhan. Yang hidupnya masih marah, masih kepahitan. Tidak ada kedekatan dengan Bapak. Sampai akhir cerita di luar rumah Bapak. Tidak di dalam. Yang anak bungsu ngebom sana, ngebom sini. Foya-foya. Tapi gimana pun Tuhan cinta. Saya bisa merasakan saudara pada waktu saya tuh kakak adik 3 ya. Saya dulu paling sebel sama adik saya yang kedua. Menyusahkan kami, mami saya tuh berkali-kali. Istilahnya saya udah putus hubungan pun gak apa-apa, saya gak masalah. Merugikan, menyusahkan. Sudah tahu, ibu saya ya, ibu mami saya sudah tak bilang ini mami loh, nih ruginya gini, tuh, mami emasnya pernah dicuri toh, gini, mami pernah dibohongin karena tak tidak semua. Ya, satu kali, mami kangen, ampun saudara, pengen ketemu. Saudara saya nggak bisa salahin, makanya ada bilang kasih seorang ibu, apalagi bapak di surga. Halo? Mereka ngebom sana, ngebom sini, mempersulit izin di mana-mana. Tapi Tuhan berkata, aku kangen sama mereka. Karena kalau mereka sudah merasakan kebaikan Tuhan, mereka sudah merasakan betapa hebatnya Tuhan. Wih, luar biasa. Waktu seminar soal keuangan saya melihat praktek
anaknya tidak mudah begitu dapat duit gede. Waduh, lupa saudara. Itu baru puluhan miliar. Makanya dulu saya ngajak selalu orang yang punya pengalaman. Dia uangnya triliun. Supaya jadi contoh nih loh. Praktek tidak mudah. Memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Bersyukurlah kalau kita sedang dibentuk Tuhan. Di setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi. Amin Bapak Ibu. Tuhan tetap pelihara kita. Yang sepakat katakan, kita bersyukur. Next. Saya senang dengan ayat ini. Setiap Bapak Ibu apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Coba bilang semua. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Yang percaya katakan, lanjut, luruskanlah jalan. Nah saudara, saya pernah cerita ya bulan lalu, berapa bulan yang lalu, saya lagi khotbah Bapak Ibu, tahu-tahu ada teman saya yang SMS, saya kenal baik. Dia bilang, Pak Hadi, saya minta maaf, kali ini saya harus menipu. Kalau nggak nipu saya nggak mungkin dapat duit. Kalau nggak nipu saya nggak dapat uang. Saya sudah kaget tuh. Saya kenal orangnya Bapak Ibu. Dia berkali-kali ikut seminar Isakar. Selesai saya hubungi, ada apa? Begini. Kalau saya nggak nipu, saya nggak bisa. Lihat sudah, luruskanlah jalan bagi kakimu. Kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Itu kalau anak bungsu sudah, kalau sudah bertobat, waduh luar biasa. Lurus. Dia pakai cara Tuhan, kamu pakai cara setan. Makanya saya baru ngerti Tuhan tuh kangen sama mereka. Saya baru tahu. Saya kumpul dengan para pemimpin. Saya suruh share, saya cerita. Ini ada di mana-mana Bapak Ibu. Di Cirebon ada. Tapi Bapak Ibu gak kenal. Ya, teman saya ini saudara, dia bilang, Pak aku gak bisa, aku kali ini, saya sampai ngomong saudara, ini Petrus Hadi bukan Tuhan. Lebih baik kamu utang, kamu bayar, kamu janji cicil. Jangan nipu, saya bilang. Sekian lama, Pak puji Tuhan, saya utang. Puji Tuhan utang saudara. Masih mending daripada nipu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Kita semua pilih sembuh karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya lagi ngalami sudah waktu rumah saya 8 bulan berhenti. Aduh saya sedih banget. Tukangnya tuh saya ambil dari Cirebon Bapak Ibu. Tukangnya saya panggil 15 orang datang ke sana. Dia menggagalkan janji dengan membangun rumah lain karena bangun tempat saya. Lagi bangun sekian bulan saya bilang, Pak sore ya Bapak balik. Loh dia kaget dong. Loh Bapak yang nyuruh saya ke sini sekarang suruh pulang. Saya nggak ada duit. Loh kok Bapak ngundang saya kan membangun ada duit. Masa saya bilang, oh duitnya untuk pelayanan ini nggak mungkin saudara. Gak gampang saudara. Sakitnya di sini. Saya bilang Tuhan kok gak tolong. Sampai tetangga, saya grup perumahan ada ngomong loh. Di perumahan kita ada menara Babel loh. Saya gak ngerti pertama saudara. Kok menara Babel orang dadi-dadi. Aku masih gak nangkep. Ada yang bilang Pak itu yang dimaksud rumah Bapak. Oh ampunilah. Rumah saya kecil 10 kali 12. Jadi tak buat lantai 4 lantai. Karena 120 meter. Itu dianggap menara Babel Bapak Ibu. Yang waktu Bu Nani ke sana.
Tak ajak ke ruang doa. Tuhan bilang ini rumah kesukaan. Ini rumah kecapi. Saya awalnya nggak ngerti. Baru Tuhan kasih tahu. Kamu tahu? Karena kamu bermain kecapi. Kamu tidak marah. Karena kamu mengucap syukur. Saya sakit tapi saya ucap syukur. 8 bulan berhenti grek. Tukang tak suruh pulang semua. Balik ke Cirebon. Setelah 8 bulan saya ada berkat sedikit-sedikit. Saya nggak punya bisnis, nggak punya apa Bapak Ibu. Saya nggak terima perpuluhan, saya hanya terima gaji dari gereja. Saya bilang, Pak, Bapak bisa nggak datang? Wah, Bapak sendiri tapi ngajarin tukang-tukang Temanggung, saya bilang gitu. Bapak 1 orang, nanti ada tukang 4 dari Temanggung diajarin. Oh, orang ini baik Bapak. Jadi pelan-pelan kletik dapat firman. Memang pelan. Tapi itu rumah kecapi. Saya gak marah, saya main kecapi. Saya gak pernah cerita loh, baru cerita sekarang. Gak gampang. Makanya orang semua saudara, kalau teori itu ngomongnya gampang, prakteknya sulit. Ngomong, saya sangat butuh anugerah Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, supaya, ayo luruskanlah, baca bersama saya 13:23, dan luruskanlah jalan bagi kakiku, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi, amin. Next slide. Nah, saudara, kenapa kita tuh perlu semua dipulihkan ekonominya? Karena peristiwa hidup di dunia ini seperti Yusuf. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Saudara, dunia ini membutuhkan orang-orang yang seperti Yusuf. Dia memiliki segalanya, tapi dia tidak merasa memiliki. Dia tetap penguasa adalah Firaun. Dia punya hak, dia punya semuanya, dia bisa menentukan. Tapi dia tetap merasa dia bukan apa-apa. Nah, ini gak mudah. Duit banyak, tapi gak merasa punya, saudara, ini gak mudah. Duit banyak, Tuhan berkata berikan. Dulu saudara, saya sering belajar sama Kong Yusak tuh. Dia khotbah di Semarang, di mana-mana. Terus dia di Temanggung dia cerita. Aku tuh gini loh Pet. Kalau dapat berkat seperpuluh dulu. Misalnya 10, 1 disingkirin tinggal 9. Nah 9 tuh aku hadapkan Tuhan. Yang 9 ini bagianku berapa? Gak gampang Bapak Ibu prakteknya. Satu kali bilang berikan semua, mateng. Saya alami saudara waktu pandemi kemarin. Saudara, kalau bukan kamu siapa? Kamu harus jadi contoh, kamu pemimpin. Makanya Tuhan tuh sedang cari orang-orang yang seperti Yusuf. Yang bisa dipercaya. Nanti dikasih duit makin banyak. Tapi dia tahu bukan bagiannya. Ini tuh pekerjaan Tuhan. Untuk menolong orang miskin. Untuk penginjilan. Makanya banyak saudara yang harus kita lewati. Ya doa puasa, mentalitas, perubahan, cara berpikir, banyak sekali. Next. Usul ini dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada yang demikian berakal budi dan bijaksana
seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Berarti ini, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saudara bisa bayangin kalau gereja dipercaya pegang kekayaan bangsa-bangsa. Dan Tuhan berkata, aku yang punya uang. Kamu pegang, kamu bendara. Kamu udah Bapak Ibu. Aku pengen ini Tuhan, aku pengen itu. Kita tuh banyak keinginan. Next. Contoh Daniel. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara, Daniel adalah nabi yang bernubuat tentang akhir dari akhir zaman. Tuhan akan bangkitkan orang-orang bijaksana. Orang yang punya banyak kelebihan. Orang yang diberi banyak kepercayaan keuangan. Tapi tidak cinta uang. Halo? Itu orang gampang Bapak Ibu. Nanti tanggal 19 saya akan lanjutkan. Yang paling, saudara saya tuh dulu punya pengalaman ya. Saya sering pelayanan ke penjara. Tidak pernah ketemu ada orang Kristen bunuh, nggak pernah. Di Sukamiskin, di mana saya datang ke penjara-penjara gede, saya khotbah. Selalu ketemu orang Kristen karena masalah duit. Utang nggak bayar. Ini menipu sebagian besar uang. Maka Tuhan berkata, saudara, awal khotbah lo, jangan kau mengabdi kepada Allah dan mamon. Itu gravitasinya kuatnya luar biasa. Orang yang cinta mamon itu belum tentu duitnya banyak loh. Nanti saya jelasin. Dari berkali-kali saya seminar, berkali-kali konseling baru saya ngerti. Oh duitnya banyak, cinta mamon belum tentu. Tapi memang cinta mamon itu sangat sulit. Sulit dilepaskan. Ini ngomong Kong Yusak sendiri sama saya. Sulit banget. Dia beri contoh tentang ayahnya, ini segala macam, dia banyak cerita. Nah, saya percaya kita akan jadi orang bijaksana yang bercahaya. Seperti cahaya cakrawala. Halo, amin. Bangkitlah jadi terang. Bukan terang lilin loh, cakrawala itu targetnya Tuhan. Jadi terang untuk menerangi dunia. Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Sudah Tuhan pengen uang yang kita mau dapatkan untuk membawa orang kepada Yesus. Yang sepakat katakan, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bukan untuk sementara, saya percaya. Sebentar lagi adalah kairos Tuhan. Gereja akan dipulihkan. Kisah Rasul 3:21 terjadi. Amin. Roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi. Komplit sudah, saya percaya. Next. Ini yang gak enak sudah. Banyak orang akan disucikan. Dan dimurnikan. Dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Apapun musim yang Tuhan izinkan, kita akan langsung memahami. Tidak ada musim tanpa Tuhan. Halo? Semua musim Tuhan menyertai kita seperti lagu tadi, Immanuel. Yang percaya katakan? Nah, yang menarik saudara, Alkitab berkata banyak orang
Semua dengan banyak orang sama atau beda? Hah? Beda. Tidak semua orang Kristen mau disucikan. Tidak semua orang Kristen mau dimurnikan. Tidak semua orang Kristen mau diuji. Tapi saya bersyukur Tuhan berkata banyak. Saya berdoa kita semua mau disucikan, mau dimurnikan, mau diuji. Amin Bapak Ibu. Disucikan tuh gak enak saudara. Saya kasih gambar itu tentang emas yang disucikan, emas yang dimurnikan. Kita pasti berontak. Ya saya ngalami tadi saudara. Saya dulu berpikir, oh saya sudah begini-begini. Saya gak pernah cerita loh kepada Bu Nani, Bu In gak pernah cerita saudara. Apa yang saya alami. Atau Bu Nani ke Temanggung, saya ajak ke lantai doa, dapat firman itu. Saya gak pernah cerita apa yang saya lakukan. Saya tetap dimurnikan, disucikan, diuji. Ada dua kelompok, ada orang yang disucikan, ada orang yang tidak mau. Orang fasik, berlaku fasik. Dia berkata, kalau kita gak edan orang keduman, tetap dengan prinsipnya. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Kalau saudara percaya apapun yang Tuhan izinkan, selalu mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Termasuk saudara, ini dimurnikan masalah ini loh, masalah hati. Saya ini barusan punya pengalaman yang saya tidak duga. Saya dulu di Temanggung, gereja itu dimulai dengan kepemimpinan majemuk. Saya ada pendeta dan 2 kakak adik pedagang. Kami bersama-sama saudara dari awal, tapi akhirnya dimulai dari saya doa puasa. Sebetulnya itu hari enggak langsung 1 hari, 2 hari, hari ke-100 itu pas hari Pentakosta. Pas Bu Nani juga datang dengan Kokim San waktu itu. Itu hari ke-100 hari Pentakosta. Ajaib saudara. Saya enggak janjian hari pertama itu waduh itu berat badan saya kurus. Dari 92 sampai jadi 75. Kurus saudara. Saya tapi saya ngalami pengalaman ajaib. Nah, tapi dari situ awalnya mereka bilang bahwa saya nurut, itu pagi rundingan. Sore lagi mandi saudara, lagi shower. Tahu-tahu Tuhan bilang, kamu hidup karena siapa? Karena engkau. Wah, langsung saya tahu. Habis mandi saya kebaktian, saya umumin, siapa yang mau doa puasa bareng? Jemaat masih sedikit, masih 150. Coba biasanya kalau orang ngajak puasa sama ngajak mangan bareng lebih gampang mana? Coba sudah malam ini ngajak makan saya. Wah Pak, ayo ngajak makan Mang Dul. Oh saya pasti ikut. Saya lama gak main gitar. Saya nyanyi. Bapa surgawi, ajarku mengenal, pernah dengar kalau gitu? Betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Terus, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Itu hadirat Tuhan saudara. Saya bisa bangun berdiri dan doain beberapa tempat. Dan saya tetap nyanyi. Tuhan apapun yang terjadi,
Saya kuatkan mereka. Saya bilang, Tuhan sayang kalian. Tuhan cinta kalian. Tuhan tetap menyertai kalian. Dan malam itu menjadi malam yang indah, saudara. Dan Tuhan pulihkan. Kisah Rasul 3:21 sedang terjadi. Rohani kita dipulihkan. Jiwa kita dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Keluarga kita jadi harmonis. Amin. Tubuh saudara jadi sehat. Dan percayalah, ekonomi saudara pasti diberkati. Dimulai dengan roh. Saya berdoa saudara menangkap apa yang saya sampaikan. Saudara mulai bilang, Tuhan, ayo murnikan. Ayo sucikan. Memang gak enak, tapi aku mau. Amin. Saudara, gak ada orang yang sanggup. Jalan dengan iman. Dan Tuhan membuka jalan. Saya percaya ada sesuatu yang akan terjadi. Kita gak tahu. Rencana Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu tadi, lagu lama Bapa Surgawi. Supaya kita tetap percaya apapun yang sedang saudara alami. Musim apapun Tuhan begitu baik buat kita. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Katakan, Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur karena rencana-Mu. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti kasih-Mu padaku. Angkat suaramu, katakan, semua yang terjadi di dalam hidup, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur karena rencana-Mu indah bagi semua yang terjadi. Katakan Bapak Ibu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selalu sertaku. Beri hatiku bersyukur karena rencana-Mu. Sekali lagi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur karena rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu, katakan dengan iman, katakan dengan percaya. Rencana-Mu
ada bagiku. Kiara kata karala nama syata kata karas. Kiara kata kasih. Kiara kata karala namo. Kiara kata kasih. Kiara kata kasih. Kiara kata karabo. Kiara kata karala namo. Kiara kata karabo. Kiara kala namase. Kiara kata kara. Ora kala namo. Kiara kata karabo. Kiara kata kata kara. Ora kala namase. Kiara kata karamo. Kiara kata karamo. Kiara kata kara. Kiara kata kara. Siapkan umatmu Tuhan masuk dalam pemurnian. Siapkan umatmu masuk supaya kami dibersihkan dari cinta uang, dari kebencian, sikap hati yang salah terhadap uang, dan lain sebagainya. Supaya hidup kami jadi berkat. Hidup kami memuliakan Tuhan. Hidup kami jadi penggenap firman-Mu. Nyanyikan lagu itu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan kau bersama di dalamku. Jadi bukti kebesaranku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersama kami Tuhan. Bersama kami selamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi bukti dari kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersama di dalamku.
Mari bersinar. Tuhan berkata, mari bersinar. Cahayamu seperti cahaya cakrawala, bukan cahaya lilin. Mari bersinar, karena kita dipanggil untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi dunia ini, kita dipanggil menjadi terang. Shikaralavasyande, shikaralavasyande. Daniel 12 ayat 3, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Cahaya yang sangat terang, saudara. Dan yang telah menuntun, kita semua akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, firman ini segera dan pasti terjadi. Yesaya 60 akan terjadi, sedang terjadi dan pasti terjadi. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang-Mu Tuhan, kepada terang kami, karena Engkau sudah menerangi setiap kami. Kami menjadi terang. Kami percaya Tuhan, kami memasuki sebuah musim yang baru dan gelombang yang baru. Di tengah kegoncangan, di tengah padang gurun, kesusahan dan kesesakan, tiba-tiba orang-orang benar, bijaksana muncul bercahaya. Di tengah kegelapan, orang-orang bijaksana, orang benar yang takut akan Tuhan muncul, bersinar terang dan menuntun orang pada kebenaran. Itu akan tiba dan segera tiba waktunya. Tuhan berkata, tiba-tiba dengan mendadak Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kita nggak pernah tahu caranya, kita nggak pernah tahu jalannya, kita nggak pernah tahu metodenya, kita nggak pernah tahu itu. Tiba-tiba Tuhan bekerja dengan ajaib dan dahsyat. Kami percaya Tuhan, itu masa yang dinanti-nantikan umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saudara, cara Tuhan bekerja kita tidak pernah tahu. Tidak pernah terpikirkan sama sekali. Tidak pernah timbul di hati kita. Cara Tuhan bekerja sungguh di luar nalar kita. Bahkan melampaui akal budi kita. Itu akan terjadi. Jadi gak usah dipikirin, Tuhan berkata. Tuhan sendiri akan bekerja. Tuhan sendiri yang akan melakukannya di dalam setiap kita, saudara. Semuanya tiba-tiba dan mendadak. Ketika firman-Nya disampaikan, saya sementara duduk, saya melihat gelombang itu, saudara. Setiap orang tiba-tiba dipakai Tuhan dengan ajaib. Anugerahnya, kasih karunia, kuasa Tuhan turun begitu saja. Tiba-tiba kita bisa melakukan sesuatu yang rasanya, kok saya bisa ya, saya bisa ya. Itulah saudara, kita menjadi orang bijaksana dan orang benar. Kita akan menuntun banyak orang. Banyak orang akan masuk dan masuk ke terang Tuhan. Kita yang menuntun ajaib, saudara. Semuanya akan digoncangkan. Jangan takut dan jangan khawatir, Tuhan katakan. Mari masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mari masuk dalam kemenangan dan keajaibannya yang luar biasa. Saudara, gelombang itu luar biasa, saudara. Gelombang itu akan masuk kepada kita, saudara. Keilahiannya, kekuatannya, kuasanya, pengurapannya, keajaibannya, karakternya Tuhan. Ya Tuhan, gereja akan berkuasa. Gereja Tuhan, Engkau dipanggil menjadi terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sungguh Engkau besar dan dahsyat, tidak ada bandingnya, tidak terkira Tuhan. Sungguh hebat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Ditinggikan di atas segalanya. Setiap lutut berteluk, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan.
percaya semua yang dari Tuhan terjadi atas kami. Yang sepakat katakan. Silakan duduk Bapak Ibu.